Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jaka selaku dosen pengampu di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Amir Muhammad Rabani selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada sore hari ini. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Amir Muhammad Rabani dan rekan-rekan saya. Saya Elit Siti Nurbaya Maulidia. Saya Dea Nursipa. Saya Sherina Gunawan. Dan saya Azira Zahra Indriagiri. Yang dimana pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan dan menjelaskan produk requirement dokumen dari sistem yang kami rancang, yaitu ruang kita atau sistem informasi baku ruang gitu. Jadi ruang kita ini merupakan sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pinjaman ruang di lingkungan kampus agar lebih efisien, terstruktur, dan transparan. Adapun presentasi hari ini akan kami dibagi beberapa bahasan di depan. Yang pertama adalah latar belakang permasalahan, yang kedua solusi yang kami tawarkan, yang ketiga produk vision dan goals, yang keempat ada produk backlog, yang kelima use case diagram, flowchart system, context diagram, dan DFD hingga entity relationship diagram. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita beralih ke slide selanjutnya, yang dimana ada latar belakang yang akan disampaikan oleh Azira. Pada Azira kami persilakan. Yang pertama, latar belakang. Pengelolaan peminjaman ruangan di lingkungan kampus pada umumnya masih belum terintegrasi dan sering dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan berbagai kendala seperti bentrok jadwal, keterlambatan, serta keterbatasan informasi terkait ketersediaan ruangan. Metode yang belum berbasis digital tersebut dinilai kurang efisien karena tidak mampu menyediakan serta rentan terhadap kesalahan dalam proses pencatatan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan penggunaan ruangan, diperlukan suatu sistem yang lebih efektif, terstruktur, dan terintegrasi. Oleh karena itu, dikembangkan Ruang Kita, yaitu sebuah sistem berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah proses reservasi ruangan, menyediakan informasi secara cepat dan akurat, serta meminimalkan potensi konflik jadwal, sehingga pengelolaan ruangan dapat dilakukan secara lebih optimal, terorganisir, dan transparan. Oke, selanjutnya ada logo usage yang kita gunakan dari ruang kita, yang mungkin akan filosofi tersebut akan dijelaskan oleh Elit. Pada Elit dipersilakan. Oke, kita masuk ke logo usage. Jadi ini merupakan logo yang telah kami rancang. Logo ini merupakan identitas dari brand kami sendiri, yang dimana filosofi dari logo ini yang pertama ada ruang, yang dimana dia melambangkan dari fasilitas ruangan di kampus yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas. Lalu kita itu menunjukkan pada kebersamaan bahwa sistem ini merupakan platform bersama untuk mengelola dan memanfaatkan ruang secara efektif. Nah, dari sini ada ikon pintu juga di mana ia melambangkan dari lokasi atau sebuah ruangan. Lalu ikon pintu ini bersimbolkan dari akses masuk ke ruangan dan menggambarkan proses booking sebagai izin masuk ke sebuah ruangan. Nah, jadi di sini kita menggunakan color palette biru dan warna oranye, yang dimana warna biru ini melambangkan pada kepercayaan, profesionalitas, dan teknologi. Dan warna oranye itu sendiri melambangkan pada energi, aktivitas, serta semangat kolaborasi. Oke, terima kasih Telita. Selanjutnya ada usulan solusi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yang dimana usulan solusi ini kita memiliki beberapa poin utama gitu, yang diantaranya jadi ruang kita ini merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan dan pinjaman ruang di lingkungan kampus, yang dimana melalui sistem ini mahasiswa dapat melakukan pengajuan peminjaman ruangan secara online tanpa perlu lagi melalui proses manual ke bagian administrasi, sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu juga, ruang kita menyediakan informasi ketersediaan ruang secara real time melalui fitur kalender, sehingga pengguna dapat langsung melihat jadwal secara real time gitu, tanpa dan bisa mengetahui juga adanya bentrok jadwal gitu. Selain itu juga sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme approval oleh staf akademik, yang dimana setiap pengajuan peminjaman akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum disetujui. Nah, tidak hanya itu, staf akademik juga dapat memantau seluruh aktivitas pinjaman melalui dashboard, monitoring yang menampilkan daftar booking, status pinjaman, serta riwayat penggunaan ruangan. Nah, jadi dengan adanya ruang kita ini tuh, proses pengelolaan dan peminjaman ruang di kampus tuh jadi lebih efisien, terstruktur, dan transparan gitu.
Mungkin selanjutnya ada impact map yang akan disampaikan oleh. Oke, selanjutnya ini merupakan impact map yang telah kami rancang. Jadi di sini untuk goalnya tersendiri itu kita mempermudah pengelolaan dan peminjaman ruangan kampus secara efisien dan terorganisir. Dan untuk aktornya itu sendiri kita ada dua, mana user sebagai SE mahasiswa dan admin SE staff akademik. Nah, untuk impact dari aktor user itu sendiri, dia memperoleh kemudahan dalam melakukan pemesanan ruangan secara cepat, jelas, tanpa risiko bentrok dan dijaga. Dan untuk impact dari admin itu sendiri meningkatkan efisiensi dan ketertiban dalam pengelolaan jadwal serta pemantauan penggunaan ruangan secara terpusat. Dan adapun fitur atau deliverable dari user itu sistem booking ruangan secara online, tampilan ketersediaan ruangan secara real time, pemberitahuan persetujuan atau penolakan, riwayat peminjaman, serta fitur pencarian ruangan. Dan fitur atau deliverable dari staf akademik itu sendiri membuat layanan informasi ketersediaan ruangan secara real time. Selanjutnya ada product vision dan goals yang akan disampaikan oleh. Oke, di sini ada product vision dan juga goals yang dimana visinya itu adalah meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pengelolaan serta peminjaman ruang di lingkungan kampus melalui sistem digital yang terpusat. Lalu di sini juga ada tujuannya yaitu memiliki minimal 300 pengguna terdaftar, mahasiswa dan juga staf akademik dalam 6 bulan pertama di eh, implementasi sistem dan juga ada mengurangi potensi bentrok jadwal penggunaan ruang hingga 80% dalam 6 bulan pertama. Dan yang ketiga ada meningkatkan jumlah peminjaman ruang yang dilakukan melalui sistem hingga 70% dari total peminjaman dalam 6 bulan pertama. Lalu yang keempat ada meningkatkan kecepatan proses pengajuan dan persetujuan peminjaman ruang menjadi kurang dari 1 hari. Lalu yang terakhir ada meningkatkan penggunaan sistem oleh mahasiswa secara aktif dalam kegiatan akademik hingga 60% dalam 6 bulan pertama. Selanjutnya ada produk backlog yang mungkin akan disampaikan oleh. Oke. Oke, di sini ada beberapa produk backlog yang dimana akan dijelaskan pada slide sebelah. Tetapi di sini ada 22 fitur yang akan dijelaskan lebih rincinya di slide sebelah. Baik, produk backlog item yang pertama yaitu fitur registrasi mahasiswa. Deskripsinya yaitu fitur registrasi digunakan untuk memungkinkan mahasiswa membuat akun baru dengan mengisi data yang diperlukan seperti nama, email, dan password. Akun ini digunakan untuk mengakses layanan dalam sistem ruang kita. User story, sebagai seorang mahasiswa, saya ingin dapat mendaftar akun menggunakan email dan password sehingga saya dapat mengakses sistem dan melakukan peminjaman ruangan. Acceptance kriteria yang pertama, sistem menampilkan pesan error jika data tidak valid. Yang kedua, sistem berhasil menyimpan data pengguna jika registrasi valid. Yang ketiga, pengguna diarahkan ke halaman login setelah registrasi berhasil. Lalu produk backlog item yang kedua yaitu fitur login user. Deskripsinya, fitur login memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan email dan password yang telah terdaftar agar dapat mengakses layanan yang tersedia sesuai role yang dipilih. User story-nya, sebagai seorang pengguna, saya ingin dapat login menggunakan email dan password sehingga saya dapat mengakses akun dan menggunakan fitur dalam sistem. Acceptance kriteria yang pertama, pengguna dapat memasukkan email dan password. Yang kedua, sistem memvalidasi kecocokan email dan password. Yang ketiga, sistem menampilkan pesan error jika login gagal. Yang keempat, sistem mengarahkan pengguna ke dashboard jika login berhasil. Lalu produk backlog item yang ketiga yaitu fitur logout user. Deskripsinya, fitur logout memungkinkan pengguna untuk keluar dari sistem sehingga sesi penggunaan berakhir dan keamanan akun tetap terjaga. User story, sebagai seorang pengguna, saya ingin dapat logout dari sistem sehingga akun saya tetap aman setelah selesai digunakan. Acceptance kriteria yang pertama, pengguna dapat menekan tombol logout. Yang kedua, sistem mengakhiri sesi pengguna. Yang ketiga, sistem mengarahkan pengguna ke halaman login. Yang keempat, pengguna tidak bisa mengakses halaman sistem setelah logout tanpa login kembali.
Lalu yang keempat, fitur jumlah booking ruangan. Deskripsi, fitur ini menampilkan jumlah total peminjaman ruangan yang telah dilakukan oleh pengguna atau keseluruhan sistem dalam periode tertentu. User story, sebagai seorang staf akademik, saya ingin melihat jumlah booking ruangan sehingga saya dapat mengetahui riwayat atau aktivitas peminjaman yang telah dilakukan. Acceptance kriteria, yang pertama, sistem menampilkan jumlah booking ruangan. Yang kedua, data jumlah booking ditampilkan secara akurat. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan jumlah booking berdasarkan pengguna. Yang keempat, sistem dapat menampilkan jumlah booking berdasarkan periode waktu. Yang terakhir, data dapat diperbaharui secara otomatis sesuai aktivitas booking. Selanjutnya di fitur kelima ada fitur daftar booking terbaru, yang dimana deskripsi dari fitur ini adalah fitur daftar booking terbaru digunakan untuk menampilkan data peminjaman ruangan yang paling baru dilakukan oleh pengguna. Nah, fitur ini juga membantu staf akademik dalam memantau aktivitas peminjaman secara real time gitu, serta mengetahui permintaan terbaru yang masuk ke dalam sistem. Yang untuk user story-nya, jadi sebagai staf akademik itu saya ingin melihat daftar booking terbaru sehingga saya dapat mengetahui aktivitas pinjaman ruangan yang baru saja dilakukan. Nah, untuk acceptance kriterianya, yang pertama itu sistem menampilkan daftar booking berdasarkan waktu terbaru. Kedua, data yang ditampilkan minimal mencakup nama peminjam, ruang, tanggal, dan status booking. Dan selanjutnya, daftar booking diperbarui secara otomatis ketika ada perpanjangan peminjaman baru. Untuk fitur yang keenam, fiturnya itu fitur permintaan persetujuan peminjaman. Nah, di fitur ini persetujuan peminjaman ruangan digunakan oleh staf akademik untuk memproses permintaan booking yang diajukan oleh mahasiswa. Staf dapat menyetujui atau menolak permintaan tersebut berdasarkan ketersediaan dan kebijakan yang berlaku. Nah, untuk user story-nya ini sebagai staf akademik, saya ingin menyetujui atau menolak permintaan peminjaman ruangan, sehingga saya dapat mengontrol penggunaan ruangan sesuai aturan yang berlaku. Nah, jadi adapun 3 accept kriteria dari si fitur ini, yang pertama itu sistem menampilkan daftar permintaan booking yang menunggu persetujuan. Yang kedua, sistem menampilkan daftar permintaan booking yang menunggu, mohon maaf ada kesalahan. Dan yang selanjutnya ada status booking otomatis diperbarui setelah diberikan. Nah, untuk acceptance yang kriterianya itu sistem menampilkan daftar permintaan booking. Oke, mungkin selanjutnya ada fitur memilih ruangan, yang dimana deskripsi PBI-nya, fitur memilih ruangan ini memungkinkan pengguna untuk menentukan ruangan yang akan digunakan dalam proses pinjaman. Sistem ini juga akan menampilkan daftar ruangan yang tersedia beserta informasi singkat seperti nama ruangan, kapasitas, dan fasilitas. Nah, untuk user story-nya sebagai mahasiswa, saya ingin memilih ruangan yang tersedia sehingga saya dapat menggunakan ruangan sesuai kebutuhan saya. Adapun acceptance kriterianya ini adalah yang pertama, sistem menampilkan daftar ruangan yang tersedia, dan yang selanjutnya sistem ruangan menampilkan informasi nama, kapasitas, dan fasilitas. Nah, fitur selanjutnya memilih tanggal booking. Jadi fitur memilih tanggal booking memungkinkan pengguna untuk menentukan tanggal pengguna ruangan. Sistem akan menyediakan pilihan tanggal yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, untuk user story-nya, sebagai mahasiswa, saya ingin memilih tanggal booking sehingga saya dapat menentukan waktu penggunaan ruangan sesuai kebutuhan saya. Nah, adapun acceptance kriterianya, yang pertama, sistem menyediakan pilihan tanggal yang dapat dipilih. Yang kedua, pengguna hanya dapat memilih satu tanggal dalam satu proses booking. Dan yang terakhir, sistem menolak tanggal yang tidak valid, misalnya kayak tanggal yang sudah lewat atau tanggal yang berbentrokan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada fitur memilih tanggal booking. Fitur ini membantu pengguna untuk menentukan tanggal saat ingin memesan ruangan. Di dalam sistem ini akan tersedia tampilan kalender yang memudahkan pengguna melihat dan memilih tanggal yang ingin sesuai dengan kebutuhan. Lalu di user story-nya, sebagai mahasiswa, saya ingin memilih tanggal booking ruangan supaya saya bisa menyesuaikan waktu pengguna ruangan dengan kebutuhan saya. Lalu ada acceptance kriteria. Yang pertama itu sistem menampilkan pilihan tanggal yang bisa dipilih oleh pengguna. Lalu yang kedua, pengguna hanya bisa memilih satu
tanggal dalam satu kali proses booking. Terus yang ketiga ada sistem mengizinkan pengguna memilih tanggal yang sudah lewat. Lalu fitur selanjutnya yaitu fitur validasi bentrok jadwal otomatis. Nah, deskripsinya itu fitur ini digunakan untuk memastikan jadwal yang dipilih pengguna tidak bertabrakan dengan jadwal yang sudah ada. Jadi, setiap kali pengguna melakukan booking, sistem akan langsung mengecek apakah waktu tersebut masih kosong atau dipakai. User story-nya yaitu sebagai mahasiswa, saya ingin sistem otomatis mengecek bentrok jadwal supaya saya tidak salah memilih waktu yang ternyata sudah digunakan. Lalu sistem otomatis mengecek ketersediaan jadwal saat pengguna melakukan booking. Lalu yang kedua, sistem menolak booking jika jadwal yang dipilih sudah terpakai. Lalu yang ketiga, sistem menampilkan pemberitahuan jika terjadinya bentrok jadwal. Lalu selanjutnya, ada fitur menampilkan jadwal ruangan dalam bentuk kalender. Nah, di deskripsinya itu, fitur ini memudahkan pengguna untuk melihat jadwal pengguna ruangan melalui tampilan kalender. Dengan begitu, pengguna bisa langsung tahu tanggal mana yang sudah terisi dan mana yang masih kosong. Lalu di user story-nya, sebagai mahasiswa, saya ingin melihat jadwal ruangan dalam tampilan kalender agar saya bisa lebih mudah mengecek ketersediaan ruangan. Lalu di acceptance-nya kriteria yang pertama ada sistem menampilkan jadwal ruangan dalam bentuk kalender. Lalu yang kedua, sistem memperlihatkan mana jadwal yang sudah tersedia dan yang masih terisi. Dan yang ketiga, pengguna dapat melihat jadwal sesuai dengan tanggal yang dipilih. Lalu fitur selanjutnya yaitu mencari ruangan sesuai kapasitas. Deskripsinya itu, fitur ini memudahkan pengguna untuk menemukan ruangan yang sesuai dengan jumlah orang yang akan hadir. Dengan begitu, pengguna bisa memilih ruangan yang kapasitasnya pas dengan kebutuhan. Lalu di user story-nya, sebagai mahasiswa, saya ingin mencari ruangan berdasarkan kapasitas agar saya bisa memilih ruangan yang sesuai dengan jumlah peserta. Lalu di extends kriterianya, yang pertama, siswa menyediakan pencarian ruangan berdasarkan kapasitas. Lalu yang kedua, sistem menampilkan ruangan yang sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Tiga, hanya ruangan yang memenuhi kapasitas yang akan ditampilkan kepada pengguna. Kenapa? Baik, selanjutnya ada fitur mencari ruang berdasarkan fasilitas. Jadi di sini merupakan fitur pencarian ruang berdasarkan fasilitas yang digunakan untuk membantu pengguna menemukan ruangan yang sesuai dengan kebutuhan tertentu, seperti proyektor, AC, atau kapasitas khusus. Nah, sistem ini akan memfilter daftar ruangan berdasarkan fasilitas yang dipilih oleh pengguna. Nah, untuk user story itu, fitur ini pencarian ruang berdasarkan fasilitas yang digunakan untuk membantu pengguna menemukan ruangan yang sesuai dengan kebutuhan tertentu, seperti proyektor, AC, atau kapasitas khusus. Sistem akan memfilter daftar ruangan berdasarkan fasilitas yang dipilih oleh pengguna.
Dan untuk acceptance kriterianya itu ada sistem menyediakan opsi filter berdasarkan fasilitas ruangan. Pengguna dapat memilih satu atau lebih fasilitas sebagai kriteria pencarian. Lalu sistem menampilkan daftar ruangan yang sesuai dengan fasilitas yang dipilih. Dan jika tidak ada ruangan yang sesuai, maka sistem dapat menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Selanjutnya, fitur menyetujui peminjaman ruangan. Nah, jadi fitur ini merupakan fitur persetujuan peminjaman ruangan yang memungkinkan akademik untuk menyetujui permintaan booking yang diajukan oleh pengguna. Nah, persetujuan ini dapat menandakan bahwa ruangan dapat digunakan sesuai dengan jadwal yang diajukan. Untuk user story-nya itu, sebagai staf akademik, saya ingin menyetujui permintaan peminjaman ruangan sehingga ruangan dapat digunakan sesuai dengan jadwal yang telah diajukan. Untuk accept dan kriterianya, sistem menampilkan daftar booking dengan status pendidikan. Lalu staf dapat memilih salah satu permintaan booking. Staf dapat menekan tombol ACC untuk menyetujui permintaan dan status booking berubah menjadi approved setelah disetujui. Selanjutnya, fitur menolak peminjaman tunangan. Dan di sini fitur penolakan peminjaman ruangan memungkinkan staf akademik untuk menolak permintaan booking yang tidak memenuhi kriteria atau terjadi konflik tertentu. Untuk user story-nya itu, sebagai staf akademik, saya ingin menolak permintaan peminjaman ruangan tersebut sehingga penggunaan ruangan dapat dikontrol sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk acceptance kriterianya, sistem menampilkan daftar booking dengan status pending. Lalu staf dapat memilih salah satu permintaan booking. Staf dapat menekan tombol reject atau menolak permintaan. Dan status booking berubah menjadi rejected setelah ditolak. Selanjutnya ada fitur menampilkan status booking. Nah, fitur ini menampilkan yang itu digunakan memberikan informasi kepada para pengguna mengenai hasil dari permintaan peminjaman ruangan. Apakah masih dapat diproses atau disetujui atau ditolak. Nah, untuk user story-nya sebagai mahasiswa, saya ingin melihat status booking saya, sehingga saya dapat mengetahui apakah permintaan saya disetujui ataupun ditolak. Untuk acceptance kriterianya, sistem menampilkan status booking, pending, approved, rejected. Lalu sistem menampilkan status booking, pending, approved, rejected. Lalu sistem menampilkan status booking juga, pending, approved, dan rejected. Oke, lalu selanjutnya ada fitur menambahkan data ruang, di mana produk backlog itemnya itu fitur menambah data ruang. Deskripsinya, fitur ini digunakan oleh admin untuk menambahkan data ruangan baru ke dalam sistem agar dapat digunakan dalam proses peminjaman ruang kampus. Lalu user story-nya itu sebagai mahasiswa, saya ingin menambahkan data ruangan agar ruangan dapat tersedia dan terdaftar dalam sistem peminjaman. Lalu selanjutnya ada expense kriterianya itu ada sistem menyimpan data ruangan yang telah ditambahkan. Data ruangan yang ditambahkan langsung muncul di daftar ruangan. Lalu selanjutnya ada mahasiswa dapat menginput data ruangan, nama ruangan, waktu pengguna dan juga tujuan. Lalu selanjutnya ada mengedit data ruangan. Di sini fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk mengubah data penjualan ruangan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu user story-nya itu sebagai mahasiswa saya ingin mengedit data ruangan agar pengajuan sesuai dengan kebutuhan saya. Lalu expense kriterianya itu mahasiswa dapat memilih pengajuan ruangan yang ingin diedit, mahasiswa dapat mengubah data, waktu, tugas, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, sistem menyimpan perubahan data pengajuan. Lalu di sini juga ada fitur menghapus data ruangan, di mana deskripsinya ini fitur ini digunakan oleh admin untuk menghapus data pengajuan ruangan yang tidak jadi untuk digunakan. Lalu user story-nya itu sebagai admin, saya ingin menghapus pengajuan ruangan agar data yang tidak diperlukan tidak tersimpan di sistem. Lalu expense kriterianya itu admin dapat memilih pengajuan ruangan yang ingin dihapus. Lalu selanjutnya ada menyusun skenario pengujian sistem.
di mana dokumen skenario pengujian sistem ini digunakan untuk mendefinisikan langkah-langkah pengujian pada sistem fitur yang telah dikembangkan. Lalu dokumen ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan meminimalkan kesalahan sebelum digunakan oleh si pengguna. Lalu user story-nya sebagai QA, saya ingin menyusun skenario pengujian sistem, lalu sehingga saya dapat memastikan setiap fitur itu berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Lalu expense kriterianya itu yang pertama, setiap fitur memiliki minimal satu skenario pengujian. Yang kedua, ada setiap skenario mencantumkan langkah pengujian yang jelas. Yang ketiga, terdapat hasil yang diharapkan, expense result, untuk setiap pengujian. Yang terakhir, ada skenario pengujian dapat digunakan untuk memverifikasi keberhasilan fitur. Oke, lalu selanjutnya juga ada dokumentasi menyusun materi, di mana dokumen materi presentasi produk digunakan untuk menjelaskan gambaran sistem ruang kita, termasuk latar belakang, fitur utama, serta alur kerja sistem kepada audiens. Lalu materi ini juga disusun dalam bentuk slide presentasi yang terstruktur dan juga mudah dipahami. Lalu user story-nya itu sebagai tim pengembang, saya ingin menyusun materi presentasi produk sehingga saya dapat menjelaskan sistem yang dikembangkan kepada audiens dengan jelas. Lalu expense kriterianya itu yang pertama materi mencakup latar belakang, solusi, dan juga fitur utama sistem. Yang kedua, materi menampilkan alur sistem secara ringkas. Yang ketiga, slide disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya ada dokumen menyusun laporan, di mana deskripsinya ini dokumen laporan akhir proyek RPL digunakan untuk mendokumentasikan seluruh proses pengembangan sistem mulai dari perencanaan, perancangan, hingga implementasi dan hasil akhir. Lalu di sini juga ada user story-nya. Sebagai tim pengembang, saya ingin menyusun laporan akhir proyek sehingga saya dapat dokumentasikan hasil dan proses pengembangan sistem secara lengkap. Lalu di sini ada expense kriterianya. Yang pertama itu ada laporan mencakup latar belakang, tujuan, dan juga deskripsi sistem. Yang kedua ada laporan mencakup hasil perancangan seperti flowchart, diagram, dan juga backlog. Yang terakhir ada laporan disusun secara sistematis dan sesuai format yang ditentukan. Oke, selanjutnya yaitu ada use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem ruangan kita. Terdapat dua aktor utama, yaitu user atau mahasiswa sebagai peminjam dan admin sebagai staf akademik yang mengelola sistem. Nah, peminjam ini merupakan pengguna sistem yang memanfaatkan aplikasi untuk melakukan pemesanan ruangan. Fitur yang dapat dilakukan oleh peminjam yaitu melakukan registrasi akun, melakukan login, lalu mencari ruangan berdasarkan fasilitas, lalu melakukan booking ruangan, dan dalam proses booking itu peminjam ini dapat memilih ruangan, lalu memilih tanggal, dan memilih waktu. Dan melihat jadwal ruangan dalam bentuk kalender dan melihat status booking. Nah, selain itu, pada saat login, terdapat proses validasi data login dan saat pencarian ruangan dilakukan berdasarkan fasilitas yang tersedia. Lalu di bagian admin ini, admin merupakan pihak memiliki wewenang dalam mengelola sistem booking ruangan. Nah, fitur yang dimiliki admin itu yaitu melakukan login, melihat daftar booking terbaru, melihat jumlah booking ruangan, melakukan verifikasi booking, dan memberikan keputusan yaitu menyetujui peminjaman atau menolak peminjaman. Lalu mengelola data ruangan
yaitu menambahkan data, mengedit data, dan menghapus data. Nah, di alur sistem ini yaitu dimulai dari peminjam yang melakukan booking ruangan, kemudian data booking akan masuk ke sistem dan diverifikasi oleh admin. Nah, admin akan menentukan apakah peminjam ini disetujui atau ditolak. Nah, hasil keputusan tersebut nantinya dapat dilihat kembali oleh peminjam melalui sistem. Nah, dengan use case diagram ini, kita dapat memahami peran masing-masing aktor serta fitur-fitur yang tersedia dalam sistem booking ruangan secara lebih jelas. Baik, selanjutnya ada flowchart bagian admin. Flowchart admin menggambarkan alur pengelolaan dan verifikasi peminjaman ruangan di sistem ruang kita. Proses dimulai dari login, kemudian staf memantau pengajuan melalui dashboard, meninjau detail peminjaman, lalu menyetujui atau menolak. Sistem memperbarui status dan mengirim notifikasi ke pengguna. Selain itu, staf juga mengelola data ruang dan memantau aktivitas peminjaman agar berjalan efektif. Baik, selanjutnya ada flowchart user, di mana flowchart user menggambarkan alur penggunaan sistem ruang kita mulai dari start, user memilih login atau register. Jika user sudah tidak mempunyai akun, akan dialihkan ke sistem register. Jika sudah mempunyai akun, akan masuk dan user akan lanjut menginput email dan password. Lalu data akan dicek, jika tidak valid akan menampilkan tampilan error, dan jika data valid akan dialihkan ke dashboard menu booking. Di situ user akan memilih ruangan, memilih tanggal, dan memilih waktu. Jika input data lengkap, akan lanjut mengecek apakah jadwal bentrok. Jika jadwal bentrok akan dialihkan lagi ke pemilihan waktu. Jika jadwal tidak bentrok, akan lanjut ke submit booking. Lalu sistem akan menyimpan data booking dengan status pending. Lalu akan menampilkan pemberitahuan apakah di ACC atau tidak di ACC, lalu selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke konten diagram atau yang biasa kita sebut dengan DFD level 0. Nah, DFD ini mengabarkan dari alur kerja sistem informasi booking ruangan yang melibatkan dari dua pihak utama, yaitu ada user serta admin. Nah, jadi user ini berinteraksi dengan sistem dalam mengirimkan beberapa data seperti data pencarian ruangan, data user, dan data bunyi ruangan. Nah, dari proses ini, sistem akan mengolah data tersebut lalu memberikan kembali informasi ke user berupa ketersediaan ruangan, informasi pencarian, detail booking, dan juga informasi akun user. Nah, di sisi lain juga admin ini terhubung dengan sistem. Nah, di mana admin ini mengirimkan data admin, data ruangan, serta melakukan verifikasi booking. Nah, setelah diprosesnya oleh sistem, admin akan menerima output berupa informasi booking ruangan, informasi admin, dan informasi data ruangan yang sudah diperbarui. Nah, jadi secara keseluruhan sistem ini tuh berfungsi sebagai pusat pengelolaan data antara user dan admin yang mengatur proses pencarian, pemesanan, hingga verifikasi ruangan agar berjalan dengan struktur dan saling terhubung. Selanjutnya ada DFD level 1 atau dari sistem booking ruang ini. Yang dimana pada DFD level 1 ini, sistem booking ruang melibatkan dua aktor utama, yaitu user sebagai peminjam ruangan dan admin sebagai pengelola sistem. Nah, proses pertama adalah kelola akun, yang dimana user melakukan registrasi dan login dengan memasukkan data diri, sementara admin juga dapat mengelola data akun yang ada di dalam sistem. Nah, ya kan tadi kan di awal tuh dijelasin ya, kalau dalam table admin tuh ada yang namanya, mungkin nanti bakal dijelasin dalam table admin tuh ada yang namanya role gitu, untuk mengubah akun admin maupun user. Nah, selanjutnya masuk ke proses manajemen ruang yang dimana admin bertugas mengelola data ruang seperti menambah, mengubah, maupun menghapus informasi ruang gitu. Di sisi lain, user dapat melakukan pencarian ruangan dan melihat informasi ketersediaan ruang yang tersedia dalam sistem. Setelah menemukan ruangan yang diinginkan, user melakukan pemesanan melalui proses manajemen booking dengan mengisi data booking seperti tanggal, waktu, dan penggunaan ruang. Data pemesanan yang masuk akan disimpan oleh sistem
dengan status pending. Nah, yang berarti masih menunggu persetujuan dari admin. Kemudian data booking tersebut masuk ke dalam tahap verifikasi atau approval, yang dimana admin melakukan pengecekan terhadap permintaan booking untuk menentukan apakah pengajuan tersebut disetujui atau ditolak. Yang terakhir, sistem menjalankan proses notifikasi dan informasi, yaitu memberikan pemberitahuan kepada user mengenai hasil dari pengajuan booking yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, DFD ini menunjukkan alur sistem mulai dari pengelolaan akun, pencarian ruangan, proses booking, verifikasi admin, hingga penyampaian informasi hasil booking pada user secara terstruktur. Oke, selanjutnya ada DFD level 2 3.0 di mana prosesnya ini dimulai dari user yang melakukan input booking, kemudian data tersebut masuk ke proses validasi untuk dicek kesesuaian jadwal dan juga ruang, lalu jika data valid, maka data akan disimpan ke dalam sistem sebagai booking. Lalu setelah itu sistem memberikan status awal yaitu pending yang berarti booking tersebut masih menunggu persetujuan. Nah, lalu selanjutnya data booking yang sudah berstatus pending itu akan diproses pada diagram berikut, yaitu proses approval. Oke, selanjutnya ada DFD level 2 4.0 di mana DFD level 2 ini menggambarkan alur persetujuan approval data booking oleh admin. Prosesnya ini dimulai dari pengambilan data booking yang berstatus pending, kemudian diteruskan kepada admin untuk dilakukan pengecekan. Lalu selanjutnya admin memberikan keputusan yang divalidasi oleh sistem, lalu ditentukan hasil akhir apakah booking ini disetujui atau ditolak. Nah, setelah itu sistem memperbarui status booking dan juga mengirimkan notifikasi kepada si user secara keseluruh. Proses ini mencakup pengambilan data, verifikasi, dan juga penentuan keputusan, update status, hingga penyampaian informasi kepada si pengguna tersebut. Selanjutnya ini merupakan pembahasan kita yang terakhir gitu. Jadi sini merupakan IRD yang telah kita rancang pada sistem ruang kita. Jadi di sini terdapat beberapa entitas utama yaitu ada user, ruangan, booking, dan approval. Nah, jadi setiap entitas ini memiliki atribut yang berfungsi untuk menyimpan data sesuai dengan kebutuhan sistem kami. Nah, entitas user ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang mengakses sistem. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa atribut seperti ID user sebagai primary key yang menjadi identitas unik setiap pengguna. Nah, kemudian nama, email, dan password yang digunakan untuk proses login. Selain itu, terdapat juga atribut jurusan, angkatan, dan kelas yang menunjukkan identitas akademik pada pengguna, serta role yang berfungsi untuk membedakan hak akses, misalnya sebagai user biasa ataupun admin. Selanjutnya ada entitas ruangan berfungsi untuk menyimpan data terkait ruangan yang dapat di-booking. Nah, atribut ini yang terdapat dalam antaranya ada ID ruangan sebagai primary key, lalu nama ruangan untuk menunjukkan nama ruang, status ruang yang menandakan apakah ruangan tersebut tersedia ataupun tidak, lalu kapasitas untuk menunjukkan daya tampung ruangan, serta fasilitas yang menjelaskan sarana yang tersedia di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya ada identitas booking, merupakan bagian inti dari sistem karena digunakan untuk mencatat proses pemesanan ruangan. Nah, di dalam entitas ini terdapat ID booking sebagai primary key, serta ID user dan ID ruangan sebagai foreign key yang menghubungkan data booking dengan user dan ruangan. Nah, selain itu terdapat pula atribut tanggal booking untuk tanggal penggunaan, waktu pengajuan untuk mencatat kapan booking dibuat, status booking untuk menunjukkan kondisi booking misalnya pending, diterima ataupun ditolak, lalu tujuan kegiatan untuk menjelaskan keperluan peminjaman, serta waktu mulai dan waktu selesai untuk durasi penggunaan ruangan. Nah, terakhir ada entitas approval, yang dimana ini digunakan untuk menyimpan data persetujuan terhadap booking yang diajukan oleh user. Nah, atribut ini terdapat di dalamnya meliputi ID approval sebagai primary key, ID booking sebagai foreign key yang menghubungkan data booking, serta ID staff yang menunjukkan admin atau staff yang memberikan persetujuan. Nah, selain itu terdapat pula atribut keputusan yang berisi dari hasil approval tersebut yang dimana diterima ataupun ditolak. Nah, lalu catatan sebagai keterangan tambahan dan tanggal keputusan untuk mencatat waktu dibuat. Nah, untuk relasinya itu sendiri, di sini satu user dapat melakukan banyak booking
Akan tetapi satu booking hanya dimiliki oleh satu user. Lalu satu ruangan di sini dapat di-booking oleh berkali-kali. Lalu tetapi satu booking hanya dapat untuk satu ruangan. Lalu satu booking dapat memiliki beberapa approval. Misalnya jika ada proses verifikasi lebih dari satu tahap. Lalu di sini satu admin atau staff dapat memberikan banyak approval. Nah, jadi dapat disimpulkan gitu bahwa booking menjadi pusat dari suatu sistem kami. Nah, jadi karena menghubungkan antar user, antara ruangan, dan proses approval itu sendiri. Oke, mungkin dari pembahasan tadi mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak bila ada kendala sinyal maupun suatu hal yang di luar kendala kami. Eh, Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.